Selamat siang, bertemu kembali dengan Mem Dani. PJJ kita hari ini masih di tema 6, yaitu mengenal panas dan perubahannya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu membuat peta konsep, teks penjelasan atau eksplanasi. Peta konsep berisi hal-hal penting yang ada dalam bacaan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat peta konsep dari sebuah eksplanasi, yaitu yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci yang dianggap penting. Yang ketiga, menuliskan kata kunci dan hal penting yang ditemukan. Yang keempat, mencari makna dari kata tersebut, memahami konsep dari kata kunci yang telah diketahui maknanya. Isi dari teks eksplanasi biasanya terdapat pada bagian urutan, sebab akibat, atau deretan penjelasan. Pokok pikiran teks penjelasan atau eksplanasi. Pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf dalam suatu bacaan. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Cara untuk menentukan pokok pikiran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Kita masuk ke IPA. Perpindahan panas dapat terjadi pada benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya yaitu logam menjadi panas karena detakan di atas api. Kalian bisa lihat contohnya seperti sebatang besi yang dipanaskan. Panasnya akan mengalir dari ujung ke ujung. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya yaitu peristiwa konveksi terjadi pada air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Kalian biasanya suka memasak air dalam panci. Nah, itu adalah terjadinya konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu tangan akan terasa panas saat didekatkan ke sumber panas, atau panas memancar langsung dari api ke tangan. Kalian bisa lihat contohnya saat tangan didekatkan dengan api unggun. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, atau hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Contohnya yaitu memanaskan sendok di atas api pada lilin. Sendok yang semua dingin lama-kelamaan menjadi hangat, kemudian panas. Biasanya benda tersebut terbuat dari besi. Kalian bisa lihat contohnya dan kalian bisa mencobanya di rumah. Perpindahan panas secara konveksi. Peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat merebus air.
Contoh lain yaitu cerobong asap yang menjulang tinggi pada pabrik-pabrik. Hal itu dilakukan agar asap pabrik tidak terhirup manusia secara langsung. Jadi selama proses produksi, uap atau panas yang keluar dari mesin-mesin tersebut akan keluar melalui cerobong asap. Jadi asap tersebut tidak dihirup secara langsung oleh para pekerja yang ada dalam pabrik tersebut. Peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Molekul zat yang berada di atasnya akan menggantikannya. Sekarang kita masuk ke SBDP. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dinamakan pola lantai. Pola garis dasar dalam pola lantai adalah garis lurus dan garis lengkung. Kalian bisa lihat contoh gambar di sini. Bentuk garis horizontal, diagonal, lengkung, dan vertikal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola lantai lengkung dapat dikembangkan antara berupa lingkaran, angka 8, gasi, lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Tari jaranan kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung. Kalian bisa lihat contohnya. Lalu tari sekapur sirih dari Bengkulu menggunakan pola lantai garis lengkung. Dia pola lantainya garis lengkung ke depan. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Dalam memperagakan tarian beserta pola lantainya harus dilakukan dengan percaya diri dan memperhatikan ketepatan gerakan serta ketetapan pola. Sekarang kita masuk ke IPS. Aktivitas masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi sosial budaya Indonesia. Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan salah satu bentuk aktivitas manusia dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Kita masuk ke PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Hak warga negara yaitu sebagai berikut. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang B, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang C, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang terdapat pada pasal 28. D, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Yang E, setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1.
Sedangkan F, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang terdapat pada pasal 31 ayat 1. Kewajiban warga negara sebagai berikut. A, yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan restribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdapat pada pasal 23A. Yang B, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang C, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang terdapat pada pasal 30 ayat 1. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran MEM-nya pada tema 6 hari ini, pembelajaran 1 sampai dengan 3 subtema 2. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PJJ hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pelajarannya dan ikuti terus pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang memberikan. Mengharapkan kalian dapat mengikutinya dengan baik dan mencatat apa yang sudah memberikan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Mem Dani dengan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.